Video kali ini akan membahas tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Jadi, pada statistik deskriptif ini akan dikemukakan cara-cara penyajian data, baik dalam bentuk tabel biasa maupun distribusi frekuensi. Selain itu, juga ada grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, piktogram, dan penjelasan kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku. Pertama, ada bentuk penyajian data. Penyajian data ada yang berupa tabel maupun grafik. Prinsip dasar penyajian data itu harus komunikatif dan lengkap. Nah, komunikatif dan lengkap ini dalam arti data yang kita sajikan itu dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan mudah memahami isinya. Nah, penyajian data yang komunikatif itu dapat dilakukan dengan cara menyajikan data yang dibuat berwarna, atau bila data yang disajikan cukup banyak, maka perlu bervariasi penyajiannya, tidak hanya dalam bentuk tabel saja. Berikut contoh tabel. Jadi penyajian data hasil penelitian yang menggunakan tabel ini banyak digunakan oleh orang-orang yang melakukan penelitian karena lebih efisien dan cukup komunikatif. Nah, sebenarnya pada tabel itu ada dua macam tabel, yaitu tabel biasa yang seperti ini dan tabel distribusi frekuensi. Nanti akan kita jelaskan. Nah, setiap tabel itu berisi judul tabel, judul setiap kolom, ini, nilai dalam setiap kolom, ini, dan sumber data dari mana kita mengambil data ini. Nah, kalau yang ini contoh dari tabel distribusi frekuensi. Contohnya, ketika kita sudah mendapatkan data nilai, kalau di sini data nilai ujian statistik 150 mahasiswa, ini datanya. Terus kita mau membuat kelas intervalnya. Di sini kelas intervalnya bedanya 10 ya. 10, angka 10 dan 19 dihitung. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ada 10 bedanya, kelas intervalnya 10. Kalau mau dibuat 5 juga nggak apa-apa, tapi di sini saya buat 10. Nah, antara nilai 10 sampai 19 itu jumlahnya ada berapa? Frekuensi itu jumlahnya. Nah, di sini cuma ada satu, ini 13. Jadi kita tulis 1. Begitu seterusnya. Yang nomor 2 sampai 9 pun seperti itu ya. Contohnya. Selanjutnya yaitu bentuk grafik. Nah, grafik ini ada 4 bentuk, ada garis, batang, lingkaran, dan gambar. Penyajian data dalam bentuk grafik ini juga cukup populer karena cukup komunikatif. Nah, yang pertama ada grafik garis. Grafik garis ini untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Ini contohnya seperti ini. Perkembangan tersebut kan bisa naik, bisa turun. Ini kan seperti ini. Ini turun, terus naik, turun lagi. Lalu ada grafik batang. Visualisasi dengan grafik garis itu kan nampaknya kurang menarik untuk menyajikan data. Nah, maka muncullah grafik batang. Seperti ini contohnya. Kalau dalam grafik garis kan visualisasi data difokuskan pada garis. Nih. Kalau di batang itu grafik batang difokuskan pada luas batang, panjang kali lebar. Tapi kebanyakan penyajian data dengan grafik batang, lebar batang dibuat sama, ini kan sama ini, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang bervariasi adalah tingginya.
beda-beda ini tingginya sesuai dengan data yang kita ambil. Nah, selanjutnya ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran ini digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok, biasanya memakai persen. Ini contohnya. Lalu yang terakhir ada grafik gambar atau piktogram. Piktogram ini menggunakan gambar ya, seperti ini. Ini contohnya seperti orang-orangan ini mewakili 200 orang. Kalau kita buat angka atau yang seperti garis biasa ketika pemilihan kepala desa misalnya, kalau 200 ditulis semua pasti kan kurang menarik, makanya dibuat seperti ini. Nah, statistik deskriptif selanjutnya yaitu mengenai ukuran tendensi sentral. Nah, ukuran tendensi sentral ini ada modus, median, dan rata-rata. Modus, median, rata-rata itu merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan kelompok yang didasarkan atas gejala pusat dari kelompok tersebut. Namun, dari 3 macam teknik ini, yang menjadi ukuran gejala pusatnya berbeda-beda. Oke, kita pelajari satu-satu. Ini sebelumnya kita pernah belajar tentang ini ketika kita duduk di bangku sekolah. Kita hanya mengulas saja. Ada modus. Modus itu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau yang banyak. Yang jumlahnya ada banyak. Ini contohnya data umur pegawai di Departemen X itu ada 20, 45, 60, 56, 45, 45, 20, 19, 57, 45, 45, 51, 35. Nah, dari data ini, angka yang paling banyak adalah 45, maka modusnya 45. Selanjutnya ada median. Median ini salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Masih menggunakan contoh pada modus ini. Jadi, sebelum menghitung mediannya, menentukan mediannya, kita urutkan dulu dari yang terkecil atau yang terbesar, atau terbesar ke yang terkecil. Ini sudah diurutkan. Jadi karena ini datanya ada 13, maka nilai tengahnya ada di angka yang ke-13. Angka yang ke-13 adalah 45, jadi mediannya 45. Terakhir ada rata-rata. Rata-rata itu salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Jadi, semua data ini dijumlahkan, 13 data ini dijumlahkan, lalu dibagi 13, hasilnya 41,77. Nah, sebagai catatan, ini contoh untuk data tunggal. Nah, contoh data bergolong, ketika kita sudah mendapatkan data, kita buat seperti ini tabel distribusinya. Kalau sudah, kita hitung modus, median, dan rata-ratanya. Untuk menghitung modus, ini rumusnya. Nah, untuk mencari LI, batas tepi bawah kelas mode, itu kita cari tahu dulu frekuensi terbesar, ini letaknya ada di mana, ini ya, frekuensi terbesar ada 30, berarti LI-nya kita pakai angka 51, jadi 51 dikurangi 0,5, hasilnya 50,5. Nah, delta satunya karena tadi modusnya 30, maka 30 dikurangi 18 yang atas, karena delta 1 itu selisih antara frekuensi di dalam kelas mode dengan frekuensi kelas yang mendahulunya. Nah, delta 2 ini 30 dikurangi bawahnya, berarti 20 sama dengan 10, sedangkan C-nya interval kelasnya jumlahnya ada 10. 21 sampai 30 jumlahnya ada 10. Jadi modusnya 50,8 ditambah 12 dibagi 12 plus 10 dikali 10 sama dengan 55,95. Selanjutnya menghitung median, ini rumusnya.
Untuk mencari LI beda dengan LI modus. LI median kita cari tahu dulu nilai tengahnya di mana. Karena ini jumlahnya 100, maka dibagi 2 dulu. Dibagi 2 kan 50. Kita hitung dulu frekuensinya. Angka 50 ada di mana? 2 tambah 6 itu 8, 8 tambah 18, 26, 26 tambah 30, 56. Jadi angka 50 itu ada di frekuensi 30 sini. Di dalam sini. Makanya L1-nya pakai 51. 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Sedangkan C, interval kelasnya ada 10, FM atau frekuensi kelas median kan tadi 30, ada di dalam sini kan angka 50-nya. Lalu sigma F-nya itu jumlah sebelum FM atau frekuensi kelas median. Jadi 2 ditambah 6 ditambah 18. Totalnya ada 26. Jadi mediannya 50,5 tambah 50 dikurangi 26 per 30 dikali 10 hasilnya 58,5. Terakhir menghitung rata-rata, rumusnya seperti ini. MS sama dengan sigma FI kali XI per FI. Ini produk perkalian antara F1 pada tiap interval data dengan XI. Untuk mengejarkan rata-rata ini, kita harus cari XI-nya. XI itu rata-rata nilai terendah dan tertinggi setiap interval data. Jadi, rata-rata terbesar dan terkecil berarti 21 ditambah 30 itu kan 51. Nah, 51 dibagi 2, itu hasilnya 25,5. Itu seterusnya ya. Jadi yang kedua 31 ditambah 40 kan 71 dibagi 2 hasilnya 35,5. Begitu seterusnya. Nah, setelah ketemu X1 itu tadi dikali 2. Kan tadi ini 25,5. Yang pertama dikali 2 hasilnya 51. Yang kedua tadi kan hasilnya 35,5. Dikali 2 bukan dikali 2 tapi dikali 6 hasilnya 213. Nah, setelah ketemu semuanya nanti dijumlahkan. Nah, di sini jumlahnya 6070. Jadi totalnya ada 6070 dibagi 100 hasilnya 60,7.